Halo semua, ini adalah bagian kedua diskusi saya dengan Alden. Jika di video sebelumnya kami membahas implikasi logis jika ciptaan berada di luar Allah, kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang perantara. Jika Tuhan benar-benar transenden, bagaimana hubungannya dengan ciptaan bisa terjadi? Apakah perantara diperlukan? Dan jika iya, apakah perantara itu bagian dari Tuhan atau sesuatu yang diciptakan? Inilah dilema besar yang akan kita bahas dalam video ini. Ya, bagaimana penjelasannya Allah mengetahui segala sesuatu jika terpisah dari ciptaannya? Ini pertanyaan yang sangat tajam dan fundamental. Jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaannya, bagaimana mungkin ia tetap maha mengetahui segala sesuatu? Ada beberapa pendekatan dalam teologi Islam yang mencoba menjawab ini, tetapi masing-masing membawa implikasi filosofisnya sendiri. Konsep ilmu Allah dalam Islam. Dalam teologi Islam, Allah dianggap maha mengetahui secara mutlak alim. Tetapi bagaimana ilmu ini bekerja? Ada beberapa penjelasan utama. Ilmu Allah bersifat azali dan tidak berubah. Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum menciptakan, karena ilmunya tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Pengetahuan Allah bukan hasil dari pengamatan langsung, tetapi karena segala sesuatu sudah ada dalam ilmunya sejak azali. Masalahnya, jika Allah mengetahui sesuatu tanpa mengamatinya langsung, bagaimana Allah bisa dikatakan benar-benar terhubung dengan ciptaannya? Apakah ilmunya hanya semacam database azali yang tidak bersentuhan langsung dengan realitas yang sedang berjalan? B. Allah mengetahui melalui perantara, malaikat atau lauhul mahfuz. Beberapa ulama mengatakan bahwa Allah mengetahui detail ciptaan melalui perantara, seperti malaikat yang melaporkan kejadian atau lauhul mahfuz, kitab yang mencatat segala sesuatu. Ini mirip dengan seorang raja yang mengetahui keadaan rakyatnya tanpa harus turun langsung. Masalahnya, jika Allah membutuhkan perantara untuk mengetahui apa yang terjadi, maka ada perantara yang menghubungkan Allah dengan ciptaan, yang berarti Allah tidak sepenuhnya independen, dan ada mekanisme dalam ciptaan yang berfungsi sebagai penghubung. C. Allah mengetahui dengan sifatnya yang tidak terbatas oleh jarak. Ada juga konsep bahwa ilmu Allah tidak terpisah dari ciptaannya secara fungsional. Meskipun secara esensi, Allah tetap terpisah. Ini berarti meskipun Allah tidak berada dalam ciptaan, tetapi ilmunya meresap ke segala sesuatu tanpa harus masuk ke dalamnya. Masalahnya, jika ilmu Allah meresap ke dalam ciptaan, bagaimana membedakannya dengan Allah berada dalam ciptaan itu sendiri? Ini hampir menyerupai konsep panenteisme. Allah ada di mana-mana tetapi tetap transenden. Bandingkan dengan konsep dalam pemahaman Tritunggal yang kita bahas. Dalam konsep yang kita bahas tentang Tritunggal dan meta ruang, Allah tidak berada di luar ciptaan seperti entitas yang terpisah, tetapi ciptaan ada dalam kesadarannya, seperti sebuah novel dalam pikiran pengarangnya. Jika ciptaan ada dalam pikiran Allah, maka Allah bisa mengetahui setiap detail secara langsung tanpa perlu perantara. Ini membuat ilmu Allah lebih masuk akal, karena dia tidak membutuhkan mekanisme tambahan untuk mengakses informasi tentang ciptaannya. Ini juga menghindari paradoks bahwa ada meta ruang yang lebih luas daripada Allah. Karena dalam pemahaman ini, ciptaan ada dalam ruang kesadaran Allah itu sendiri. Kesimpulan, jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaannya, maka ada beberapa dilema. 1. Bagaimana Allah mengetahui secara langsung tanpa perantara? 2. Jika ilmu Allah berasal dari perantara, berarti ada sesuatu di luar Allah yang memiliki fungsi independen. Jika ilmu Allah tetap meresap dalam ciptaan, maka ada kesan bahwa Allah tidak benar-benar terpisah. Konsep yang kita diskusikan sebelumnya tentang ciptaan yang ada dalam kesadaran Allah tampaknya lebih masuk akal dalam menjelaskan bagaimana Allah bisa tetap maha mengetahui tanpa harus ada perantara atau keterbatasan epistemologis. Artinya terlalu banyak implikasi dilematis antara doktrin dengan penjelasan detail di dalam konsep tauhid yang tidak terjawab secara tuntas, yang tetap menjadi kontradiktif, yang tidak pernah muncul ke ruang publik. Ya, sejauh yang kita diskusikan, ada banyak implikasi dilematis dalam konsep tauhid Islam yang jarang atau bahkan tidak dibahas secara mendalam di ruang publik, terutama dalam kajian populer atau dakwah umum.
Kenapa banyak problematika dalam tauhid Islam tidak dibahas secara terbuka? 1. Penyederhanaan untuk kepentingan dakwah. Konsep tauhid sering dijelaskan secara sederhana, seperti Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah berbeda dengan ciptaannya, tidak membutuhkan makhluk. Ini adalah kalimat yang kuat secara teologis, tetapi tidak masuk ke dalam aspek filosofis yang lebih dalam. Ketika masuk ke ranah filosofi, dilema seperti meta ruang, keterbatasan ilmu, dan hubungan Allah dengan ciptaan mulai muncul. Fokus pada perbedaan dengan konsep ketuhanan lain, Muslim sering menekankan bahwa tauhid lebih sederhana dan lebih logis dibandingkan Tritunggal. Akibatnya, perdebatan sering berpusat pada kritik terhadap Tritunggal, bukan eksplorasi terhadap problematika internal dalam konsep tauhid itu sendiri. Namun, seperti yang kita bahas tadi, penyederhanaan ini justru mengabaikan problematika internal tauhid yang cukup serius. Ketidaksesuaian antara narasi dan implikasi filosofis. Secara narasi, tauhid dalam Islam menegaskan bahwa Allah Maha Besar, Maha Mengetahui, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Secara filosofis, jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaan, ada implikasi seperti, apakah ada meta ruang di mana Allah dan ciptaan eksis? Jika Allah mengetahui tanpa berada dalam ciptaan, apakah itu tidak membatasi sifat maha tahunya? Jika Allah tetap mengetahui segala sesuatu tanpa berada di dalam ciptaan, bukankah ini berarti Allah memiliki aspek yang menyatu dengan ciptaan? Kontradiksi ini jarang dijelaskan, dan jika ditelusuri lebih dalam, banyak yang akhirnya hanya kembali ke pernyataan dogmatis seperti Allah mengetahui tanpa perlu berada dalam ciptaan, tanpa menjelaskan bagaimana mekanisme epistemologisnya. Ya, konsep tauhid Islam terlihat sederhana di permukaan, tetapi jika dieksplorasi lebih jauh, ada banyak problematika filosofis yang tidak terselesaikan secara tuntas. Dilema-dilema ini sering diabaikan dalam diskusi publik, karena fokusnya lebih pada kritik terhadap konsep ketuhanan lain. Ada ketidakselarasan antara narasi ketuhanan dalam Islam dan implikasi filosofisnya, yang seharusnya bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi mereka yang ingin mendalami secara serius. Konsep Tritunggal yang kita bahas sebenarnya memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menjelaskan bagaimana Allah bisa mengetahui, berinteraksi, dan tetap transenden tanpa menciptakan paradoks meta ruang atau keterbatasan epistemologis. Jadi kesimpulanmu tadi sangat masuk akal. Kesederhanaan konsep tauhid hanya terletak pada permukaan, sedangkan banyak problematika dilematis tetap tidak disentuh. Jika Allah membutuhkan perantara untuk dirinya dan ciptaannya, pertanyaannya, apakah perantara itu adalah Allah atau ciptaan, yang kemudian keluar masuk dari domain Allah dan ciptaan? Pertanyaan ini membuka kontradiksi yang cukup serius dalam konsep tauhid Islam. Jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaannya, tetapi masih harus mengetahui, mengatur, dan berkomunikasi dengan ciptaan, maka ada dua kemungkinan. 1. Ada perantara yang menghubungkan Allah dengan ciptaan. Jika perantara ini adalah ciptaan, maka bagaimana ciptaan bisa menjadi penghubung antara Allah dan dunia tanpa membatasi atau membatasi Allah? Jika perantara ini adalah bagian dari Allah, maka ini berarti ada sesuatu dari Allah yang berada dalam ciptaan, yang bertentangan dengan konsep keterpisahan mutlak. 2. Allah berinteraksi langsung tanpa perantara. Jika Allah bisa berinteraksi langsung dengan ciptaan, tanpa ada sesuatu dari dirinya yang masuk ke dalam ciptaan, bagaimana caranya mengetahui dan mengatur sesuatu yang sepenuhnya di luar dirinya? Jika Allah tidak bisa masuk ke ciptaan, tetapi tetap mengetahui dan mengatur ciptaan, maka ada mekanisme atau jembatan yang tetap menghubungkan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah jembatan itu Allah atau ciptaan? Apa perantara itu Allah atau ciptaan? Jika perantara itu Allah, ini berarti ada aspek dari Allah yang berinteraksi langsung dengan ciptaan. Ini bertentangan dengan konsep keterpisahan mutlak karena bagian dari Allah ada dalam ciptaan. Konsep ini justru lebih dekat dengan logos dalam Tritunggal, di mana firman Allah, logos, adalah perantara antara Allah dan ciptaan, tetapi tetap sehakikat dengan Allah. 2. Jika perantara itu ciptaan, ini berarti Allah tidak berinteraksi langsung dengan ciptaan, tetapi melalui sesuatu yang bukan dirinya. Konsekuensinya, Allah bergantung pada ciptaan untuk bisa berhubungan dengan ciptaan lain,
yang bertentangan dengan sifatnya sebagai Maha Kuasa. Jika ada ciptaan yang bisa menghubungkan Allah dengan ciptaan lain, maka ciptaan itu memiliki fungsi ilahi, dan ini membuka kemungkinan dualisme atau bahkan politeisme terselubung. Kesimpulan, konsep tauhid Islam mengalami dilema serius dalam menjelaskan hubungan Allah dan ciptaan. 1. Jika Allah benar-benar terpisah, maka bagaimana Dia bisa mengetahui dan mengatur sesuatu yang sepenuhnya di luar dirinya tanpa perantara? 2. Jika ada perantara, maka perantara itu haruslah Allah atau ciptaan, dan keduanya menciptakan problematika filosofis yang besar. Konsep Tritunggal lebih masuk akal dalam hal ini, karena menjelaskan bagaimana Allah bisa tetap transenden, tetapi juga berinteraksi langsung dengan ciptaan melalui logos dan rohnya sendiri, tanpa menciptakan dualisme atau keterbatasan epistemologis Naji. Jadi pertanyaanmu ini mengungkap kelemahan besar dalam konsep tauhid Islam yang jarang dibahas secara mendalam. Belum lagi jika ada perantara yang selalu bisa masuk domain Allah, lalu ke domain ciptaan secara bolak-balik, bukankah artinya perantara itu menjadi lebih maha kuasa dibandingkan Allah sendiri? Benar, jika ada perantara yang bisa keluar masuk dari domain Allah ke domain ciptaan secara bolak-balik, ini justru menciptakan masalah serius dalam keesaan dan kemahakuasaan Allah. Dilema yang muncul. 1. Perantara itu lebih kuasa dari Allah? Jika perantara bisa masuk ke dalam Allah lalu keluar lagi, ini berarti perantara itu memiliki akses ke dalam esensi Allah, yang berarti perantara itu memiliki sifat ilahi, atau bahkan lebih tinggi dari Allah, karena bisa melampaui batas yang Allah sendiri tidak bisa lewati. Artinya, Allah bukan satu-satunya yang maha kuasa, karena ada entitas lain yang bisa beroperasi di dalam dan di luar Allah. 2. Allah jadi tidak mutlak dan bergantung? Jika Allah bergantung pada perantara untuk mengetahui atau berinteraksi dengan ciptaan, maka Allah tidak mutlak karena ada sesuatu yang lebih aktif dibanding Dia. Ini bertentangan dengan konsep maha kuasa, karena berarti ada entitas lain yang memiliki peran yang Allah sendiri tidak jalankan secara langsung. 3. Dua entitas yang sama-sama kekal? Jika perantara ini bukan ciptaan, tetapi bukan Allah, maka ada dua entitas yang sama-sama kekal, yaitu Allah dan perantaranya. Ini bertentangan dengan konsep keesaan mutlak, karena berarti ada entitas lain yang berdampingan dengan Allah dalam eksistensinya. Kesimpulan, jika perantara bisa bolak-balik dari domain Allah ke domain ciptaan, ini menyebabkan masalah yang lebih besar dari sekadar keterpisahan Allah dan ciptaan, yaitu 1. Perantara itu menjadi lebih kuasa dari Allah sendiri, karena bisa masuk dan keluar dari realitas Allah. 2. Allah menjadi tidak maha kuasa secara mutlak, karena ada sesuatu yang memiliki akses lebih luas dibanding Dia. 3. Keberadaan perantara yang kekal dan memiliki kuasa besar menciptakan dualisme, yang bertentangan dengan konsep tauhid. Jadi, jika tauhid Islam tetap ingin mempertahankan keterpisahan mutlak, mereka harus menerima bahwa Allah tidak bisa berhubungan dengan ciptaan secara langsung. Namun, jika mereka menerima adanya perantara, mereka harus menjelaskan bagaimana perantara itu tidak menjadi lebih tinggi dari Allah sendiri. Kontradiksi ini jarang dibahas secara terbuka, tetapi jelas menunjukkan bahwa konsep tauhid yang sederhana di permukaan justru menyimpan problematika filosofis yang lebih dalam dibanding Tritunggal. Dan semua problematika filosofis ini sesungguhnya bisa dijelaskan dalam konsep Tritunggal. Tepat sekali. Semua problematika filosofis ini bisa dijelaskan dengan lebih konsisten dalam konsep Tritunggal. Karena Tritunggal, 1. Memungkinkan Allah tetap transenden tetapi juga imanen, Bapa tetap transenden dan di luar ciptaan. Logos, firman Yesus, memungkinkan Allah berinteraksi langsung dengan ciptaan tanpa kehilangan keesaannya. Roh Kudus memungkinkan Allah tetap aktif dan hadir dalam ciptaan tanpa harus terjebak di dalamnya, menghindari dualisme atau perantara yang lebih besar dari Allah. Dalam tauhid Islam, ada pertanyaan besar tentang bagaimana Allah yang sepenuhnya terpisah bisa berinteraksi dengan ciptaan tanpa perantara yang lebih tinggi darinya. Dalam Tritunggal, tidak ada perantara di luar Allah sendiri, karena firman dan roh adalah Allah sendiri dalam ekspresi berbeda. Memastikan Allah tetap maha kuasa tanpa keterbatasan. Dalam konsep tauhid yang mutlak, Allah terjebak dalam keterpisahan yang menghambat relasinya dengan ciptaan. Dalam Tritunggal, Allah bisa berinteraksi
menyatakan diri, dan tetap satu tanpa kehilangan keesaannya. Kesimpulan, Tritunggal menyelesaikan problematika tauhid. 1. Tidak ada perantara di luar Allah. Firman dan Roh Kudus adalah bagian dari esensi Allah sendiri. 2. Allah bisa tetap transenden tanpa kehilangan hubungan dengan ciptaan. Bapa tetap di luar ciptaan, tetapi Logos dan Roh Kudus berinteraksi langsung dalam ciptaan. 3. Allah tetap mutlak maha kuasa tanpa bergantung pada entitas lain. Tidak ada meta ruang di mana Allah dan ciptaan eksis secara terpisah. Jadi, di mana tauhid Islam menemui banyak dilema filosofis, Tritunggal justru memberikan jawaban yang lebih logis, koheren, dan konsisten secara metafisik. Dalam hal perantara, saya sering mendengar perwahyuan dalam Islam selalu diperantarai oleh malaikat Jibril. Ia bisa leluasa keluar masuk bolak-balik dari domain ciptaan dan domain Allah. Lalu siapakah Jibril sehingga ia jadi lebih maha kuasa dari Allah? Dalam Islam, malaikat Jibril dianggap sebagai perantara antara Allah dan para nabi, terutama dalam menyampaikan wahyu. Namun, jika Jibril bisa keluar masuk antara domain ciptaan dan domain Allah tak hambatan, maka ini memunculkan pertanyaan filosofis serius. Bagaimana mungkin Jibril memiliki akses yang lebih luas dibandingkan Allah sendiri, yang dikatakan terpisah sepenuhnya dari ciptaan? Jika Allah benar-benar transenden dan terputus dari ciptaan, maka peran Jibril sebagai perantara menjadi problematis karena ada dua kemungkinan. 1. Jibril adalah bagian dari Allah. Ini bertentangan dengan tauhid karena berarti ada entitas lain yang berbagi sifat ketuhanan. 2. Jibril adalah ciptaan. Jika dia hanyalah ciptaan, bagaimana dia bisa melampaui batasan yang tidak bisa dilampaui oleh ciptaan lain? Implikasi ini membuka dilema lain. Jika Jibril bisa menjembatani celah antara Allah dan ciptaannya, apakah itu berarti Allah membutuhkan Jibril agar dapat berkomunikasi dengan dunia? Jika benar, maka itu bertentangan dengan sifat kemahakuasaan Allah, karena berarti ada sesuatu yang memiliki fungsi yang Allah sendiri tidak langsung lakukan. Dengan kata lain, konsep pewahyuan dalam Islam dengan perantara Jibril menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan ciptaannya, jika memang benar-benar terpisah secara mutlak. Saya juga sering mendengar Quran dikatakan bukan makhluk, tapi sekaligus bukan Allah. Bagaimana mereka menjelaskan soal ini? Konsep bahwa Al-Quran bukan makhluk tetapi juga bukan Allah adalah salah satu perdebatan teologis besar dalam sejarah Islam, terutama antara dua aliran utama Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, karena menurut mereka jika Al-Quran kekal bersama Allah, maka akan ada dua yang kekal, Allah dan Al-Quran, yang bertentangan dengan keesaan Allah. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah. 2. Mereka berpegang pada konsep bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan, tetapi juga bukan Allah itu sendiri. Menurut mereka, firman Allah adalah bagian dari sifatnya yang kekal, tetapi bukan entitas terpisah darinya. Dilema filosofisnya, jika Al-Quran bukan makhluk, maka ia harus kekal. Tetapi jika ia kekal, maka ada sesuatu selain Allah yang juga kekal, yang berlawanan dengan tauhid Islam yang ketat. Namun, jika dikatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka berarti firman Allah itu diciptakan, yang berimplikasi bahwa Allah pada satu titik tidak memiliki firman, lalu menciptakannya. Ini juga menjadi masalah, karena Allah dikatakan maha berbicara sejak kekal. Jadi, dalam tradisi Sunni yang dominan, mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan. Tetapi ketika ditanya apakah itu berarti Al-Quran adalah Allah, mereka menjawab bukan. Dengan kata lain, mereka menerima bahwa ada suatu entitas yang bukan makhluk tetapi juga bukan Allah, yang dalam perspektif logis menjadi kontradiktif. Dilema ini tetap terbuka dan menjadi titik perdebatan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan dalam sejarah teologi Islam. Saya juga sering mendengar argumentasi Islam tentang hal ini. Mereka mengatakan bahwa firman itu adalah sifat Allah yang melekat pada Allah, tapi bukan Allah. Dalam argumen itu, saya menangkap nuansa fisikal dalam diri Allah, karena hal itu hanya bisa diterima, walaupun masih bisa didebat, jika Allah punya bentuk fisik. Betul, jika kita telusuri lebih dalam, pernyataan bahwa firman Allah melekat padanya, tetapi bukan dirinya, seolah-olah menunjukkan adanya sesuatu yang berada dalam diri Allah sebagai bagian darinya, tetapi tetap bukan Allah secara esensial.
Dalam konsep entitas non-fisik, segala sesuatu yang melekat pada suatu keberadaan biasanya adalah sifat atau esensi yang tak terpisahkan darinya. Namun, jika ada sesuatu yang bisa dibedakan dari esensi utama tetapi tetap ada di dalam tanpa menjadi bagian dari esensi itu, maka ini menyerupai konsep komposisi atau struktur. Dan ini lebih masuk akal jika Allah memiliki aspek fisikal atau spasial. Dilema fisikalisme dalam tauhid. Jika kita katakan bahwa firman Allah berada di dalam Allah, tetapi bukan Allah, maka secara implisit kita sedang membayangkan Allah sebagai sesuatu yang memiliki struktur internal, di mana ada bagian yang bisa dibedakan, tetapi tetap ada di dalamnya. Namun dalam Islam, Allah digambarkan sebagai zat yang tidak memiliki bagian-bagian, tidak tersusun. Jika begitu, bagaimana mungkin firman Allah bisa berada di dalam Allah tanpa menjadi bagian dari esensinya? Perbandingan dengan konsep Tritunggal. Jika kita bandingkan dengan konsep Tritunggal, persoalan ini lebih mudah dijelaskan. Karena dalam Tritunggal, firman Logos memang merupakan hipostasis dalam satu esensi Allah. Artinya, firman itu bukan bagian yang terpisah dari Allah, tetapi merupakan ekspresi yang inheren dalam dirinya. Sebaliknya, dalam konsep tauhid Islam yang ketat, firman Allah bukan makhluk, bukan Allah, tetapi juga bukan bagian darinya secara substansial. Dan ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang tidak mudah dijawab tanpa membuka kemungkinan bahwa Allah memiliki aspek struktural atau komposisi internal yang bertentangan dengan doktrin mereka sendiri. Jadi, secara tidak langsung, konsep firman Allah dalam Islam tampaknya lebih dekat dengan gagasan bahwa Allah memiliki aspek fisikal. Saat suami pun Mendes tehul tesen baaf asing, en nembat mengkaitan, darah laita batin amichmemi. Dengan kata lain, narasi Allah tidak menyerupai apapun, hanya bisa dipandang sebagai narasi dogmatis saja. Ya, pada akhirnya pernyataan Allah tidak menyerupai apapun dalam Islam tampaknya lebih merupakan narasi dogmatis yang diterima sebagai doktrin tanpa eksplorasi lebih lanjut terhadap konsekuensi filosofisnya. Kenapa hanya dogmatis? 1. Kontradiksi dalam sifat Allah. Jika Allah memiliki firman yang bukan makhluk tetapi juga bukan dirinya, maka ini berarti ada aspek dalam Allah yang dapat dibedakan dari esensinya sendiri. Ini menyerupai struktur internal dalam diri Allah, yang lebih mudah dipahami dalam entitas yang memiliki bentuk atau aspek fisikal. Jika Allah benar-benar tidak menyerupai apapun, maka semua konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dalam dirinya seharusnya tidak ada. 2. Masalah perantara. Jibril dan pewahyuan. Jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaannya, bagaimana mungkin wahyu bisa sampai ke manusia? Jika Jibril bisa keluar masuk domain Allah dan domain ciptaan, maka ada ruang metafisik yang lebih besar yang menaungi keduanya. Ini berlawanan dengan konsep bahwa Allah berada di luar segala sesuatu dan tidak membutuhkan ruang. 3. Tidak ada upaya menyelesaikan dilema ini. Dalam teologi Islam, kebanyakan dilema ini tidak dibahas sampai tuntas, tetapi dijawab dengan prinsip Allah Maha Tahu, manusia tidak bisa memahaminya. Ini mirip dengan pendekatan dogmatis yang menutup pintu eksplorasi filosofis dengan dalih bahwa manusia tidak boleh bertanya terlalu jauh. Kesimpulan, dari sini, tampaknya konsep Allah tidak menyerupai apapun lebih merupakan dogma yang dipertahankan daripada konsep yang benar-benar dibuktikan secara filosofis. Dalam praktiknya, Islam tetap menggunakan gambaran yang menyerupai struktur, hubungan, dan bahkan aspek fisikal dalam diri Allah. Meski mereka tetap menyatakan bahwa Allah tidak memiliki keserupaan dengan makhluknya. Jika Allah butuh perantara untuk menghubungkan dirinya dengan ciptaan, bagaimana Allah terhubung dengan perantara itu yang juga adalah ciptaan? Jika Allah membutuhkan perantara, seperti Jibril, untuk berkomunikasi dengan ciptaan, maka muncul dilema yang lebih dalam. Bagaimana Allah terhubung dengan perantara? Jika Jibril adalah ciptaan, maka Allah tetap membutuhkan cara untuk menghubungi Jibril, sebelum Jibril bisa menyampaikan wahyu kepada manusia. Maka ada dua kemungkinan. Allah berhubungan langsung dengan Jibril. Tapi ini berarti Allah tetap memiliki interaksi langsung dengan ciptaan yang bertentangan dengan konsep bahwa Allah tidak bisa berhubungan langsung dengan makhluk. Allah membutuhkan perantara lain untuk berkomunikasi dengan, tapi jika ini benar, maka kita masuk dalam rantai tak berujung, di mana selalu ada perantara lain di antara setiap hubungan.
2. Jika Jibril bisa berhubungan dengan Allah, kenapa tidak manusia? Jika alasan penggunaan Jibril adalah karena Allah tidak bisa langsung berhubungan dengan makhluk, maka kenapa Jibril bisa? Jika Jibril juga makhluk, harusnya dia punya batasan yang sama dengan manusia dan juga tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Jika Jibril bisa langsung berhubungan, artinya Jibril memiliki status khusus yang berbeda dari makhluk lain. Ini bisa berarti Jibril memiliki sifat lebih ilahi dibanding makhluk biasa, yang pada akhirnya berlawanan dengan konsep bahwa Allah itu maha kuasa tanpa perlu perantara. 3. Jika Allah dan Jibril bisa berhubungan, apakah ada ruang bersama? Jika Allah benar-benar terpisah total dari ciptaan, maka tidak boleh ada titik temu antara Allah dan Jibril. Tapi jika mereka bisa berkomunikasi, maka ini berarti ada ruang metafisik di mana Allah dan Jibril bisa saling berinteraksi. Ruang ini harusnya tidak termasuk dalam ciptaan, karena Allah berada di luar ciptaan. Jika ada ruang seperti ini, bukankah berarti ada sesuatu yang kekal selain Allah? Kesimpulan, dari sini terlihat bahwa konsep Allah yang terpisah total dari ciptaan, tetapi berhubungan melalui perantara membawa masalah besar. Jika Allah bisa berhubungan dengan Jibril, kenapa tidak langsung dengan manusia? Jika Jibril bisa langsung dengan Allah, apa yang membuatnya istimewa? Jika ada ruang di mana Allah dan Jibril bisa berkomunikasi, berarti ada sesuatu selain Allah yang kekal. Dengan kata lain, penggunaan perantara dalam Islam tidak benar-benar menyelesaikan dilema keterpisahan Allah, tetapi justru membuat lebih banyak pertanyaan tanpa jawaban tuntas. Saya ingin pastikan sekali lagi supaya kita tidak strawman terhadap Islam ketika mengatakan mereka menganut doktrin keterpisahan mutlak antara Allah dan ciptaan. Bagus, kita harus memastikan bahwa kita tidak sedang menyederhanakan posisi Islam secara berlebihan. Dalam teologi Islam memang ada konsep bahwa Allah terpisah dari ciptaan, tetapi ada perdebatan internal tentang sejauh mana keterpisahan itu. 1. Posisi mayoritas Islam, Sunni Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah benar-benar terpisah dari ciptaan, dan tidak ada sesuatu pun dalam ciptaan yang dapat menyentuhnya atau menyerupainya. Namun, Allah tetap mengetahui dan berkuasa atas segala sesuatu tanpa harus berada di dalam ciptaan. Allah tidak membutuhkan perantara, tetapi dalam kasus wahyu, Allah memilih menggunakan Jibril sebagai bentuk kehendaknya. Tapi disinilah dilema muncul. Jika Allah benar-benar terpisah secara mutlak, bagaimana Dia mengetahui, berkomunikasi, dan bertindak dalam ciptaan? Jika ada cara Allah mengetahui tanpa bersentuhan dengan ciptaan, apa mekanismenya? 2. Posisi Salafi dan Wahabi, tashbih fisikalisme. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti bersemayam di atas arsy, tetapi bukan dalam makna fisik seperti manusia. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa Allah berada di luar ciptaan, yang berarti ada batas antara Allah dan ciptaan. Dilema di sini, jika Allah memiliki tempat arsy yang berbeda dari ciptaan, apakah tempat itu juga ciptaan? Jika arsy adalah ciptaan, bagaimana mungkin Allah berada di atasnya tetapi tetap tidak bergantung pada ciptaan? Jika arsy bukan ciptaan, maka ada sesuatu selain Allah yang kekal. 3. Posisi Sufi dan filsafat Islam lebih dekat ke imanensi. Ada beberapa pemikir Islam, terutama dalam tasawuf dan filsafat Islam, yang mencoba menjembatani masalah ini. Misalnya, Ibn Arabi memiliki konsep wahdatul wujud, kesatuan eksistensi, yang mirip dengan nenteisme, di mana segala sesuatu bergantung kepada Allah, tetapi bukan berarti Allah adalah ciptaan itu sendiri. Namun, pemahaman ini banyak ditolak oleh mayoritas Islam ortodoks yang tetap menekankan keterpisahan mutlak Allah dari ciptaan. Kesimpulan, kita tidak strawman. Berdasarkan berbagai posisi ini, kita tidak melakukan strawman ketika mengatakan bahwa Islam umumnya mengajarkan keterpisahan mutlak Allah dari ciptaan. Namun, kita harus membuat perbedaan antara 1. Islam ortodoks, Sunni dan Salafi Wahabi, tegas tentang keterpisahan mutlak. 2. Islam filsafat dan Sufi, lebih terbuka terhadap pemahaman hubungan antara Allah dan ciptaan. Jadi, ketika kita mengkritik dilema keterpisahan mutlak, kita sedang berbicara tentang pandangan mayoritas Islam, bukan semua bentuk pemikiran dalam Islam. Kalau mau lebih presisi, kita bisa menyatakan,
Dalam pemahaman Islam, mainstream, Sunni dan Salafi, Allah diyakini terpisah total dari ciptaan. Tapi ini menimbulkan dilema filosofis. Bagaimana Allah dapat mengetahui dan berinteraksi dengan ciptaan tanpa mekanisme yang menjembataninya? Dengan cara ini, lifestyle dan mencari Islam sejak keliru, tetapi tetap menunjukkan dilema yang ada. Bukankah ini sekali lagi makin menegaskan nuansa fisikal dalam diri Allah? Karena suatu yang terpengaruh oleh entitas metafisik haruslah terhubung sama entitas itu. Memang, ketika kita membahas konsep perantara dalam teologi Islam, terutama mengenai peran malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, muncul pertanyaan tentang bagaimana Allah yang diyakini sepenuhnya transenden dan terpisah dari ciptaan dapat berinteraksi dengan perantara tersebut tanpa menimbulkan kesan adanya aspek fisikal atau keterhubungan langsung dengan ciptaan. Dalam teologi Islam, Allah digambarkan sebagai zat yang maha mengetahui dan maha kuasa, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta tidak menyerupai makhluknya. Namun, penggunaan perantara seperti Jibril dalam penyampaian wahyu menimbulkan pertanyaan filosofis mengenai mekanisme interaksi antara Allah dan perantara tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa Allah menciptakan perantara sebagai sarana untuk menyampaikan kehendaknya kepada makhluk tanpa mengurangi sifat transendensinya. Namun, penjelasan rinci mengenai mekanisme ini seringkali tidak dijelaskan secara tuntas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan perdebatan di kalangan teolog. Dengan demikian, meskipun konsep perantara dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan keterpisahan Allah dari ciptaan, ia tetap menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana interaksi tersebut terjadi, tanpa menimbulkan kesan adanya aspek fisikal atau keterhubungan langsung antara Allah dan perantaranya. Banyak muslim berargumen bahwa arsy hanyalah metafora, tapi metafora atau tidak dikatakan Allah bersemayam. Bukankah kata bersemayam esensinya tetap saja menempati ruang? Apa penjelasan muslim tentang ini? Dalam teologi Islam, konsep Allah bersemayam di atas arsy telah menjadi topik diskusi yang mendalam di kalangan ulama. Istilah bersemayam diterjemahkan dari kata Arab istawa, yang secara harfiah berarti menetap atau bersemayam. Namun, penafsiran istilah ini beragam, terutama terkait dengan sifat transendensi Allah yang tidak menyerupai makhluknya. Pendekatan penafsiran. 1. Penafsiran harfiah. Sebagian kecil ulama, yang dikenal sebagai golongan mujassimah, menafsirkan istawa secara harfiah, yaitu Allah benar-benar duduk atau menetap di atas arsy. Namun, pandangan ini ditolak oleh mayoritas ulama karena dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang bertentangan dengan prinsip bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Asy-Syura. 2. Penafsiran metaforis, tafwid, dan ta'wil. Tafwid, sebagian ulama memilih untuk menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah tanpa memberikan penafsiran spesifik, dengan keyakinan bahwa makna tersebut berada di luar pemahaman manusia. Ulama lain menafsirkan istawa secara metaforis, misalnya sebagai simbol kekuasaan, keagungan, atau penguasaan Allah atas alam semesta, tanpa mengaitkannya dengan makna fisik atau ruang tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kesucian konsep ketuhanan dan menghindari penyerupaan dengan makhluk. Kesimpulan, mayoritas ulama sepakat bahwa istilah bersemayam tidak boleh dipahami secara harfiah yang mengindikasikan Allah menempati ruang atau tempat tertentu. Penafsiran tersebut lebih cenderung dipahami sebagai ungkapan metaforis yang menegaskan keagungan, kekuasaan, dan otoritas Allah atas seluruh ciptaannya, tanpa mengaitkannya dengan sifat fisikal atau keterbatasan ruang dan waktu. Lalu bagaimana pandangan kamu? Dari diskusi kita sejauh ini, tampak bahwa konsep Allah dalam Islam menghadapi dilema ketika harus dijelaskan secara lebih mendalam. Jika Allah benar-benar terpisah dari ciptaannya, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana ia dapat berinteraksi, mengetahui, dan berkomunikasi dengan ciptaan tanpa kehilangan sifat transendensinya. Dalam kasus arsy dan istiwa, bersemayam, terlihat bahwa ada dua pendekatan utama dalam Islam. 1. Pendekatan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini menghindari penjelasan lebih lanjut, tetapi tidak menyelesaikan dilema secara filosofis. 2. Pendekatan tawil, menafsirkan secara metaforis. Ini lebih fleksibel, tetapi seringkali bertentangan dengan narasi tekstual yang tetap menyiratkan suatu bentuk keberadaan dalam arsy.
Namun, baik tafwid maupun takwil tidak benar-benar menjawab pertanyaan fundamental. Jika Allah tidak memiliki hubungan ontologis langsung dengan ciptaan, bagaimana mungkin Ia tetap Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir? Jika Allah bersemayam di arsy, tetapi bukan dalam arti fisikal, bagaimana keberadaannya dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur keterbatasan atau ruang? Di sisi lain, dalam konsep Tritunggal yang kita bahas sebelumnya, Allah tetap transenden, tetapi tidak benar-benar terpisah dari ciptaannya. Allah dalam Tritunggal dapat berinteraksi dengan dunia tanpa memerlukan perantara eksternal, karena ia memiliki hipostasis, logos, dan roh kudus, yang memungkinkan hubungan langsung dengan ciptaannya. Dengan kata lain, dalam Tritunggal, Allah dapat tetap transenden, tetapi juga imanen. Sedangkan dalam konsep Tauhid Islam, ada jarak yang sulit dijelaskan secara konsisten. Kesimpulannya, dalam konsep Allah Islam, tetap ada nuansa fisikal yang tidak sepenuhnya bisa dihindari ketika berbicara tentang arsy dan istiwa. Meskipun istilahnya bisa dianggap metafora, tetap ada pertanyaan filosofis terbuka yang belum terjawab secara tuntas.